Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sahabat channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dalam golongan hamba Allah yang beriman dengan sebenar-benarnya. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyandang gelar orang beriman adalah predikat yang mulia. Allah mensifati sifat orang-orang yang beriman sekaligus dalam dua ayat, yaitu ayat kedua dan ayat ketiga dari surah Al-Anfal. Allah menyebut ada 5 sifat di dalam ayat tersebut. Apa sajakah 5 sifat bagi orang yang beriman itu? Pertama, memiliki rasa takut di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Hanya orang yang beriman jika disebutkan nama Allah muncul rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya sebagai bentuk mengagungkan Allah. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang berkeinginan melakukan maksiat, kemudian ia teringat Allah, atau ada yang mengingatkannya dengan mengatakan, bertakwalah anda kepada Allah, maka dia adalah seorang mukmin. Rasa takut tersebut adalah ciri-ciri orang yang beriman. Kedua, adanya tambahan iman ketika ayat Quran dibacakan. Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu sadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Hal ini menjadi bukti keimanan seseorang. Ketika Al-Quran dibaca baik oleh dirinya ataupun orang lain, ia dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya rasa iman. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Lantas Ibnu Mas'ud bertanya, bagaimana aku membacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan untukmu? Rasulullah SAW pun menjawab, sungguh aku senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Ibnu Mas'ud pun membaca surat An-Nisa. Tatkala sampai pada ayat 41, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wajina bika ala haula'i syahida, yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Quran Surat An-Nisa ayat 41. Maka Nabi mengatakan, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, aku pun memandang Nabi SAW dan melihat mata beliau berlinangan air mata. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat yang dimuliakan Allah, potongan ayat kedua surah Al-Anfal tadi menjadi dalil bahwa rasa iman bisa bertambah dan bisa berkurang, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan maksiat.
dicontohkan dalam ayat di atas adalah melakukan ketaatan dengan mendengarkan Al-Quran. Adapun kelompok Murji'ah yang memiliki penyimpangan dalam akidah ini mengatakan bahawa rasa iman tidak dapat bertambah maupun berkurang, dan ini adalah akidah yang keliru. Kisah Ibnu Mas'ud tadi juga menunjukkan betapa lembutnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau dibacakan Al-Quran, hati beliau terenyuh sehingga berlinanglah air mata beliau. Ketiga, tawakal hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Orang yang beriman akan menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Akan tetapi mereka juga melakukan sebab agar terwujudnya suatu hal, di samping tetap bertawakal kepada Allah, karena mereka yakin bahawa tidak akan terwujud suatu hal kecuali atas kehendak Allah. Keempat, mendirikan salat. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yuqimuna as-salah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Quran Surah Al-Anfal ayat 3. Banyak ayat yang menunjukkan salat adalah bukti keimanan seseorang. Salah satu dalam ayat ini, orang yang beriman akan mendirikan salat secara sempurna, baik salat yang hukumnya wajib maupun yang sunnah. 5. Senang berinfak. Allah Ta'ala berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah Al-Anfal. Seseorang dikatakan beriman ketika ia menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Namun ada catatan penting. Ketika ada yang memiliki kebutuhan mendesak baik dari keluarga maupun orang lain, maka tidak sepatutnya menginfakkan seluruh hartanya. Demikianlah 5 sifat orang yang beriman yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat kedua dan ayat ketiga. Kemudian di awal ayat keempat, Allah sebutkan mereka itulah orang-orang yang memiliki iman dengan sebenar-benarnya. Allah mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 4. Semoga kita tergolong orang yang dimiliki sifat-sifat di atas, sehingga predikat orang yang beriman dapat kita raih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.